Oke, tentang masalah. Masih ingat nggak kemarin masalah itu apa? Masalah itu apa? Yang harus dicari penyelesaian atau dipecahkan dengan jalan pengumpulan data. Kumpulan data. Tadi siapa yang bicara? Vena, Pak. Vena Silviana. Oke, Vena Silviana ya. Vena Silviana. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, konteks kita adalah masalah di apa? Masalah apa? Pendidikan. Masalah bidang pendidikan apa? Matematika. Nah, ini pokok utamanya di sini nih. Jadi jangan saudara cari masalah IPS, cari masalah PPKN. Jadi fokus ke sini. Apa? Pendidikan Masalah di matematika. pendidikan matematika. Oke, ini masalahnya. Sekarang Pak. jelas. Ada variabel, Pak. Variabel. Apa? orang baru selesai ngomong. Sesuatu yang bisa bervariasi, Pak. Iya, iya, Pak. Variabel. Ada variabel Ada, Pak. Ada, Pak. apa? Ciri-ciri Bentuk. tapi tidak asas. Nah, variabel
Apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, apa dia? Oh, ah, Variabel macam ya. Ah, terus ada Bapak mahasiswa Indra eh, kelas R5E R6E apa? mahasiswa dengan mahasiswa angkatan tahun 2000 itu termasuk variabel juga nggak Pak? Semua sama kan? Variasinya perempuan dan laki-laki. Jenis kelamin. Nah, Ada Pak. nah, ah, Pak, hewan kan yang penyakit Pak. Penyakit. Hah? Jenisnya amfibi. Variabelnya amfibi. Nah, nah, buaya sama kodok. Yang bisa hidup di dua alam. kan? Iya Pak, pakaian Pak. Mahasiswa R6E pakaian baju yang warnanya yang berbeda-beda. Ada Apa? tinggi badan.
Ukuran sepatu, Pak. Nilai, Kak. Apa? Apa? Nilai, Pak. Nah, 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 kayak umum, biasanya aja nilai sosial, karakter, di mana satu dua, tiga, ukur bisa disebut variabel sehingga nanti salahnya variabel ingat bahwa pokok masalah adalah nah, dan lihat dari banyak kalau jelas suara saya Jelas, Pak. Jelas, Pak. di pokok masalah Ada tiga. Afektif, Nah, Kognitif, psikomotorik. nah apa Perasaan, motivasi. Perasaan dan emosi. Pak. Ilmas. skill dan kemampuan, Pak. pokok masalah kan dan gambaran
Pemahaman, Pak. Rasa Pemecahan masalah matematika, Pak. pengetahuan, pengetahuan tentang matematika, Pak. Kemandiri. Tidak ada. Belajar Apa yang Kalau pandai bisa memori atau daya ingat, Pak? dan Kalau penerapan konsep matematika gimana, Pak? penerapan bisa ukur bahasa saya sama ini cara saya apalagi bahwa koreksi kemampuan berpikir matematis, Pak. sehingga salah pemahaman dan
pemahaman konsep ini setelah kok masalah Salah. faktor pemahaman apa ini tidak boleh. Halo, assalamualaikum Pak De. Aku lagi kuliah Pak De. Iya. Iya nggak apa-apa Pak De. Iya ada apa? Eh, ibu lagi sakit Pak De. Nah, sekarang Iya lemas nggak bisa. Ini kalau makan balik. ada Ya pulang gimana Pak De? Orang di jalan aja suka pingsan kalau naik motor apa duduk gitu mumet. Iya. Udah besok kesana buat kontrol. Hmm. Iya mohon doanya Pak De. Nah, nah, dua iya, Waalaikumsalam. tes nah empat satu sana wah bisa dari sisi saja sisi saja siswa sisi
Kemandirian belajar. Konsep diri. Ya, apalagi kita PO. variabel yang harus ada akarnya. Kalau nggak ada, boleh. Kalau yang bahasnya bisa paling utama ya. Kalau kita Dulu sekolah. nah, bisa kan masalah oh,
Siapa? Model penemuan Hasil terbimbing. penemuan terbimbing. Pendekatan matematika Pendekatan realistis. matematika realistis. Pelajaran untuk Gaya kognitif. kognitif. Adalah variabel dan ketika masalah yang kita akan itu sama. Terus Google Scholar. Bahasa sebagai sains Einstein. maksudnya apa? Dari misalkan berbagai hal harapan kelas tadi karena kelas kira-kira Itu lagi temukan aja di dunia. Makan, main HP. Carinya harus Jelas. di yang bahasa Inggris atau yang di Indonesia juga, Pak? apa aja Kan Bapak ngasih dua referensi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu kita boleh nyari dua-duanya nggak, Pak? kalau dari Inggris saya baik-baik. Dan saudara boleh apa cara mencari ini salah Jelas, Pak. terus kan oh 5, Pak. ya tambahkan yang ke S dari
Pengaruh terhadap pemahaman konsep matematika. Jelas. Sub, oh, salah. Sub, masalah. Baru, tarik, judul. judul. Jelas. Kan faktor X-nya itu kan ada banyak, Pak. Terus yang ditarik itu bebas berapa aja. Kalau Nanti yang ditarik jadi judul itu saya hanya minta satu aja X-nya ya. Oke, Satu aja ya, saudara pilih aja ya. baik Pak. Berarti dari yang Bapak ini apa ya? Apanya? Itu maksudnya contohnya satunya bisa dari yang Bapak bikin atau kita cari sendiri? Bisa dari 8 ini, bisa juga dicari yang lain. Ya. Oke, jelas? Jelas. Jelas Pak. Jadi pilih salah satu 8 ini atau cari variabel yang lain sebagai ini. Apa namanya? Subpokok masalah. Subpokok masalahnya. Jelas ya? Nah, kalau saya judulnya itu saya pakai yang X3, berarti judulnya apa? Pengaruh Modal pembelajaran. Modal pembelajaran terhadap pemahaman konsep matematika. Jelas kira-kira? Jelas Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi minggu depan saudara bikin peta masalah namanya ini ya. Membuat apa? Tak masalah. Peta masalah sama apa? Buat judul, turunan judul. Oke. Nah, ini kalau penelitian Bapak Ibu jadi rekan-rekan mengaitkan satu variabel. Nah, ini saya jelasin. Ini taruhin dulu deh. Saya turunin nanti biar lebih jelas. Kasih gambaran. Yang pertama adalah pengaruh kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep matematika. Ini disebut dengan penelitian survei.
Jelas? Kenapa? Karena mengaitkan satu variabel dengan variabel yang lain. Apa itu mengaitkan? Yang kita kaitkan itu adalah kemandirian belajar dengan pemahaman konsep. Ya, kata mengaitkan itu adalah, paham nggak kata mengaitkan? Apa kata mengaitkan itu? Ya, Berhubungan. menghubungkan. Ya, menghubungkan. Ya, menghubungkan satu dengan yang lain. Ini namanya menghubungkan dengan yang lain. Nah, jenis dari survei korelasional ini ada dua jenisnya. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah survei korelasi dan survei regresi. Jelas? Apa yang pertama apa? Survei korelasi sama survei regresi. Oke. Ini yang survei korelasi itu adalah menghubungkan. Kalau ini cirinya adalah dampak. Apa bedanya menghubungkan dengan dampak? Jadi hubungan ini menunjukkan adalah tingkat keeratan. Tahu tingkat keeratan? Saudara pacaran dengan si B, ya kan? Jadi kita bisa lihat tingkat keeratannya itu. Erat apa enggak. Jadi kalau jauh berarti perang dunia maksudnya gitu kan. Jadi tingkat keeratan. Jadi bisa dilihat di situ hubungan itu menunjukkan tingkat keeratan. Nilainya itu adalah 0 sampai 1. Mendekati 0 itu tingkat keeratannya semakin tinggi. Mendekati 1. Mendekati 0 itu tingkat keeratannya rendah. Biasanya di dalam judul itu menunjukkan di sini ada kata apa? Hubungan. Nah, ininya diganti dengan apa? Saya ini aja ya, tempat lain aja biar saya nggak bingung nanti. Nah, ini berarti apa tadi? Hubungan. Bukan terhadap, berarti dengan. Jelas kira-kira? Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, ini contohnya. Kalau yang atas ini berarti contoh yang mana? Regresi. Survei regresi.
Ada pertanyaan nggak atau ada yang bingung nggak? Ada nggak? Tapi yang saya minta saudara nanti di dalam judul itu adalah ini. Jelas? Karena kalau korelasi itu hanya menghitung hubungannya saja, tingkat keeratannya. Tapi kalau dampak itu penyebabnya berapa dan tingkat keeratannya juga kita hitung nanti. Nah, ini lebih luas. Jelas kira-kira? Ada bingung? Jelas, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah dari survei korelasional ini adalah variabel X-nya itu tidak ada tidak ada jenisnya secara alami. Maksudnya apa ya? Beda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kan ada yang kita variasikan secara alami, ya kan? Jenis kelamin. Tidak ada yang kita bedakan gitu. Ya, nggak ada yang kita bedakan. Jadi ciri dari survei korelasional itu adalah variabel bebasnya itu kita tidak bedakan. Kalau jenis kelamin itu kita bedakan. Nah, kalau ada yang dibedakan, itu nanti masuknya adalah di penelitian eksperimen. Bisa ditangkap nggak bahasa saya? Iya, Pak. Contohnya itu adalah ini, ada yang kita bedakan, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu adalah ada perlakuan yang kita berikan. Nah, ini minimal harus, ya kalau bisa 1, bisa 2 sih ya. Otomatis nanti di dalam mengajar, namanya model pembelajaran itu kan kita ngajar. Ada yang menggunakan misalkan CTL dan PBL misalkan. Nah, ini yang kita bedakan itu di sini. Ya, oh berarti nanti dalam model pembelajaran itu kan kita nggak ngajar umum, tetapi harus ada model pembelajaran yang kita pakai, yaitu misalkan CTL dan PBL. Nah, ini udah kita variasikan. Ya, udah kita variasikan. Jelas kira-kira? Kalau ada yang kita variasikan itu 2 kemungkinan terjadi. 1 penelitian eksperimen, 1 penelitian ex post facto. Apa? Penelitian apa namanya? Penelitian eksperimen sama penelitian ex post facto. Bisa ditangkap nggak kira-kira bahasa saya? Ngomong aja kalau ini ya. Kalau tidak mengerti, ya takutnya apa yang saya sampaikan maksudnya bahasa saya ya. Jadi sekali lagi gini, kita melihat apakah dia itu penelitian eksperimen atau penelitian ex post facto itu dilihat dari
variabel bebasnya. Oke, satu. Jelas ya? Kalau variabel bebasnya itu ada yang kita bedakan, ya, kemudian kita treatmentkan, berarti kemungkinan terjadi adalah penelitian eksperimen sama penelitian ex post facto. Ya, bedanya di mana di antara kedua ini? Kalau pada penelitian eksperimen, ya, variabel bebas kita itu kita harus treatmentnya itu belum terjadi, perlakuannya itu belum terjadi. Contoh model pembelajaran CTL dan PBL. Nah, ini kita harus praktikkan ini. Baru kita bisa mengukur pemahaman konsepnya. Jadi, saudara ngajar dulu pakai CTL. Saudara ngajar dulu pakai PBL. Baru bisa kita ukur pemahaman konsepnya. Ya, itu disebut dengan eksperimen. Tapi, kalau pada penelitian ex post facto, ya, penelitian ex post facto, kita tidak perlu melakukan treatment, langsung kita ukur. Contoh X-nya itu misalkan apa ya? Keharmonisan rumah tangga orang tua siswa misalkan. Keharmonisan rumah tangga orang. Contoh misalkan yang gini. Jadi ini kita bagi dengan yang cerai dan tidak cerai. Saya tanya, cerai dan tidak cerai itu sudah terjadi apa belum terjadi? Sudah dan Sudah, Pak. Sudah terjadi. Kalau CTL dan PBL belum terjadi. Harus kita praktekkan. Jelas? Bisa dibedakan nggak? Jangan dibolak-balik. Jangan sampai yang ini dijadikan sebagai eksperimen. Jelas? Itu. Masa kita ngomong ke orang tua siswa, Bapak Ibu kamu cerai apa enggak? Belum Pak, suruh cerai ya, saya mau penelitian. Masa kita ngomong seperti itu? Enggak kan? Jadi cerai dan tidak cerai itu sudah terjadi. Nah, itu yang disebut dengan penelitian ex post facto. Gitu. Nah, contoh yang lain misalkan ini. Jenis kelamin, oke? Kan ada variasinya apa? Laki-laki dan perempuan. dan perempuan. Oke. Ini eksperimen apa ex post facto? Post facto. Ex post facto. Iya kan? Kenapa? Karena sudah terjadi secara alami. Masa dalam satu kelas semua penelitian semua jadi laki-laki, ya nggak bisa. Jelas? Jelas, Pak. Kalau ini kan belum terjadi ya. Kalau ini belum terjadi harus kita praktikkan kali ini. Nah, ini disebut dengan Eksperimen. Kalau ini contoh lain itu adalah ini. Gaya belajar. Jadi saudara itu memiliki gaya belajar udah tetap. Apa saja? Audio, visual, sama Dan audiovisual. audio, visual, sama kinestetik. Jelas kira-kira? Jelas apa tidak? Jelas, Pak. Oke. Ini 2 jenis penelitian. Jadi tadi udah 4 saya jelasin ya. Survei korelasi, survei regresi. Kemudian penelitian eksperimen,
kemudian penelitian ekspos faktor. Ya. Contoh lain judul penelitian adalah survei deskriptif. Survei deskriptif. Seperti apa? Survei deskriptif itu adalah tidak mengaitkan variabel satu dengan yang lain. Jadi variabelnya berdiri sendiri. Dan tidak ada variabel yang kita perlakukan atau kita berikan perlakuan. Contohnya apa? Analisis, kemampuan, pemahaman konsep matematika siswa pada materi X. X ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, ini ada kata ditinjau. Ditinjau ini bukan kalimat mengaitkan. Ya. Jadi analisis yang kita analisis itu apa? Kemampuan pemahaman konsep matematika ditinjau dari kemandirian belajar. Nah, nanti kemandirian belajar tinggi, apakah orang yang memiliki kemampuan belajar tinggi itu apa kemampuan pemahamannya tinggi juga, gitu kan? Jadi bersanding. Jadi bukan mengaitkan. Kemampuan konsepnya seperti ini, kemandirian belajarnya seperti ini. Ini disebut dengan survei deskriptif. Bolehkah judul saya nanti deskripsi seperti ini? Boleh. Ya, ini survei deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah penelitian kualitatif. Nanti kan saudara bahas masing-masing nanti di bagian kan? Maksudnya di bagian diskusi. Sebentar, saya sampai jam berapa ini? Jam 10.50, Pak. Jam 10.50, Pak. Oke, dikit lagi ya. Penelitian kualitatif. Tetapi penelitian kualitatif ini nanti kita cenderung ke etnomatematika. Penelitian kualitatif etnomatematika. Contohnya apa? Ya kan? Contohnya itu tulis saja nih, studi etnomatematika. Kalau etno lebih ke kebudayaan ya. Studi etnomatematika pada apa ya? Ini aja, kain tenun. Kain tenun di daerah Lombok misalkan gitu. Nanti yang dikaji itu adalah kain tenunnya. Ya, kain tenun. Nah, nanti kita baca lagi ya. Terakhir adalah penelitian pengembangan. Ciri dari penelitian pengembangan ini adalah ada produk yang dihasilkan. Ada produk yang dihasilkan. Contohnya, biasanya judulnya itu diawali dengan pengembangan. Pengembangan bahan ajar. Bisa mengembangkan media pembelajaran. Ya kan? Berbasis apa? Berbasis budaya. Bisa berbasis model pembelajaran, CTL gitu ya, dan sebagainya. Ya. Jadi awalnya apa? Pengembangan. Apa yang dikembangkan? Ya bahan ajar. Ya. Nah, seperti itu. Ini udah dipoto semua kan ya? Udah ditulis semua? Ya. Oke, itu kira-kira untuk hari ini.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh saya memilih salah satu dari seluruh model tadi? Boleh. Ya, boleh. Silakan aja, ya. Silakan dipilih, kemudian tentukan judul masing-masing, ya. Minggu depan akan saya tanya satu persatu. Judulnya apa? Nanti kita bikin, yang bisa bikin Google Form siapa? Tulis nama, NPM, sama judulnya nanti, ya. Terus masukkan peta masalahnya dalam bentuk gambar, fotoin aja. Harus dikumpulkan minggu depan, ya. Oke? Baik, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Bertanya. Cukup bingung, cukup jelas, apa cukup apa ini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang survei deskriptif itu kan tadi katanya tidak mengaitkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Betul. Berarti kalau mau pakai yang ini, penelitian yang ini gimana, Pak? Peta masalahnya? Boleh pakai judul yang tadi. Maksudnya pakai judul yang tadi, tapi di depannya analisis apa gitu ya. Berarti nanti nggak ada variabel X-nya, Pak, cuman satu gitu. Betul. Jadi tidak ada yang namanya variabel X dan tidak ada namanya variabel Y. Yang ada variabel X dan Y itu adalah ada di penelitian survei korelasional, penelitian eksperimen, sama penelitian ex post facto. Jelas? Ya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain nggak? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, sekali lagi, ingat tugasnya minggu depan. Ya, silahkan dicari. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah.